Pijar bintang di Indonesia ini ada fenomena yang mungkin nggak tanpa disadari, banyak orang tua yang meninggalkan anaknya di masa-masa keemasan, seperti ya seumur-umur anak saya ini, bahkan mungkin dari bayi sampai mereka sampai umur 12 atau 15, karena keterbatasan keterbatasan ekonomi dan perceraian orang tua, atau kesibukan orang tua yang memang harus berjauhan dengan anak-anak, sehingganya mereka harus dititipkan dengan neneknya, dengan bibinya, dengan pamannya, atau dengan salah satu orang tuanya, misalkan dengan ayahnya karena ibunya seorang kantoran, atau dengan ibunya karena ayahnya seorang supir atau segala macamnya. Tapi kebanyakan sepertinya kasusnya banyak di perceraian, dan itu sangat-sangat berdampak sekali bagi perkembangan anak, dari segi mental, dari segi kelanjutan mereka dalam menentukan menentukan pilihan mau seperti apa, menjadi apa, karena mereka sendiri secara tidak langsung punya kemampuan, tapi terganjal oleh dukungan. Misalkan orang tuanya yang bekerja jauh, sehingga tidak memungkinkan untuk mendampingi mereka dalam masa mengembangkan bakat-bakat mereka, sehingga rasa rendah diri mereka ketika melihat kawan-kawannya yang didampingi orang tua itu semakin tinggi. Dan yang terjadi adalah rasa kepercayaan diri yang menurun, dan yang fatal lagi, dia menjadi malas untuk berbuat sesuatu. Kenapa? Karena yaitu kemampuan ada, dukungan tidak ada. Yang mendukung ada, tapi material kurang cukup untuk melanjutkan hobinya, untuk mengembangkan bakatnya, sehingganya apa yang mereka inginkan, mereka impikan, terputus di tengah jalan. Ada beberapa anak yang memang dia tetap bisa melanjutkan apa yang dia impikan, tapi kebanyakan mereka tertolong oleh lingkungan, oleh sahabat, oleh orang-orang yang memang bertangan mulia, dengan memberikan tempat, memberikan edukasi, memberikan wadah untuk mereka berkembang sesuai di bidangnya. Misalkan si anak ini pintar ngaji, taruhlah dia di pondok pesantren. Walaupun pondok pesantrennya terbatas, dia basicnya masih bisa mengembangkan apa yang dia inginkan. Atau dia, wah anak ini rajin, wah anak ini pinter. Nah, ada yayasan yang memberikan tempat dia untuk melanjutkan pendidikan.
Dan sampai detik ini kasus-kasus seperti ini masih saya lihat masih banyak ya di daerah saya. Bahkan kalau melihat di sosial media sekarang banyak sekali bukan anaknya yang curhat malahan orang tuanya yang maaf sekali lagi yang janda jadi TKW, terus kerja sendiri menghidupi anak, curhatlah dia di Facebook, curhatlah dia mencari pasangan yang mengerti, menerima anaknya lah, yang menerima dia apa adanya. Nah, contoh-contoh seperti itu yang harusnya sebelum memberikan sebelum memuaskan diri dengan mengupload curhatan seperti itu, sebenarnya perlu diketahui bahwa jejak digital itu tidak mudah terhapus. Sehingganya bagaimana kalau curhatan itu dilihat oleh anaknya di kemudian hari, curhatan itu tidak sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Misalkan nih si jangan jauh-jauh Leo, jangan jauh-jauh, sini. Misalkan si ibu curhat, ini demi anakku, aku mencari ini demi anakku, demi mengangkat derajat ekonomi keluarga agar tidak disepelekan. Tapi nyatanya di luar sana malah menjadi menyenangkan diri sendiri dengan menarik lelaki, dengan berpakaian seksi, dengan ucapan-ucapan yang menggoda, dengan dengan tingkah laku yang tidak mencerminkan bahwa dia itu sedang berjuang memperbaiki ekonomi. Bagaimana sih yang namanya tidak berjuang demi ekonomi lah? Coba dibayangkan kalau kerja gaji 2 juta atau gaji 5 juta atau gaji 10 juta, tapi kehidupannya di sosial media. Leo kakak adeknya kak. Tapi kehidupan di sosial media menampakkan sisi yang jungkir balik dari kehidupan dia di kampung, dengan membeli barang-barang branded, terus mengobral aurat, dengan bersosial media secara ekstrim. Kayak mana sih bermedia secara ekstrim itu? Ya dengan menjelek-jelekan teman, membanggakan diri, membanggakan pekerjaannya. Terus kalau diberi nasihat dia tidak menerima, bahkan dia menghujat yang memberi nasihat. Karena orang-orang seperti itu memang dia dilatar belakangi oleh mental, oleh keadaan yang tidak baik, sehingga kalau dia mau baik, dia harus hidup di lingkungan yang lebih baik lagi dari semula. Kalau dia misalkan dia yang tadinya pergi berniat memperbaiki ekonomi dengan latar belakang mental dan keadaan dia di kampung yang kurang baik, misalkan ketemu dengan lingkungan yang lebih baik, mungkin dia akan lebih baik. Tapi kalau dia ketemu lagi dengan komunitas dan keadaan di sana yang lebih buruk,
satu yang mustahil kalau dia mau lebih bagus lagi dari keadaan yang semula. Karena apa? Kehidupan yang dia damba-damba di luar sana itu tidak serta-merta akan terjadi seperti yang dia pikirkan. Banyak orang-orang yang merantau dari keluarga broken home, pulang pun tetap begitu, membawa masalah, membawa kedukaan, membawa curhatan, karena memang kebanyakan yang di luar sana untuk berubah itu butuh proses waktu dan lingkungan serta teman yang mendukung dalam hal kebaikan kalau memang kita mau baik. Tapi kalau kita menjaga marwah keluarga, menjaga diri kita, menjaga keimanan kita tetap stabil, tidak meninggalkan ajaran agama, itu akan lebih baik. Karena apa? Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Umpama itu muslim ya, kalau di luar non muslim saya tidak tahu. Jadi kesimpulannya adalah anak-anak yang seperti saya jabarkan di atas itu, poinnya jangan disakiti, jangan secara verbal atau fisik, dari bahasanya ginilah, saya tidak tahu, baik dengan fisik ataupun dengan kata-kata, karena masa kecil mereka pun sudah menderita. Adek, dek, anak-anak korban broken home atau bukan broken home tapi dia berjauhan dengan orang tuanya ketika dewasa, mereka masih menyimpan kalaupun bukan luka mungkin kekecewaan, kalau bukan kekecewaan mungkin keterbelakangan dia dalam hal berkembang. Tapi saya sarankan jangan sakiti dia dengan kalimat-kalimat yang menyakitkan ataupun dengan fisik. Mungkin kalau dengan fisik jarang ya, tapi dengan kalimat mungkin seperti gini. Katanya mama dulu mau nyari kerja buat saya, tapi sekarang mama nggak dapat apa-apa. Ini contoh kasarnya nih. Matamu, bapakmu aja nggak ngurusi kamu kok. Ya saya gimana? Nah itu loh, itu kata-kata kasar yang sangat-sangat bakal diingat, dan itu akan menimbulkan luka baru dan akan menjadi jelas bahwa orang tua sangat-sangat tidak menginginkan dia. Atau dengan fisik, ketika kita berinteraksi dengan anak, tiba-tiba mencewer, tiba-tiba meludah, tiba-tiba menendang, atau itu tolong dijauhi. Tolong bagi mereka yang memang keluarganya adem ayem, tidak ada perceraian, atau dari awal sampai dewasa anak-anak tidak pernah berpisah, itu bersyukurlah dan jagalah marwah itu. Semoga kelak nanti orang tua yang bisa menjaga anak-anak dari kecil sampai mereka dewasa dan punya keluarga baru
adalah orang tua yang mulia dan dimuliakan oleh anak-anaknya kelak, amin ya robbal alamin. Tapi benang merahnya yaitu kalau bila mana Anda broken home dan pernah meninggalkan anak kecil dengan siapapun, dengan neneknya, dengan bibinya, dengan dia sendiri atau segala macamnya, ketika anak itu dewasa ketemu kalian, kakak kok main tabok sih? Nggak boleh kayak gitu. Dan ketika kalian ketemu dewasa bisa berinteraksi, itu sudah alhamdulillah banget. Tapi ketika kalian melakukan kekerasan secara yang saya bilang tadi, dengan kalimat atau dengan fisik, itu fatal, yang sangat fatal. Karena itu akan membuka luka lama, akan menutup, mungkin akan menutup lagi hal-hal yang baru dibuka gitu loh. Masa lalu akan terulang-ulang lagi, masa lalu akan dia kenang lagi, akan dia tuntut lagi. Kenapa dulu saya ditinggalin, kenapa dulu saya dibeginiin, sekarang saya dibeginiin lagi. Nah itu akhirnya bila mana saya ada hal-hal yang kurang bagus di dalam penyampaian, intinya kita sama-sama memberi satu jalan bahwa hal-hal seperti ini harus diperhatikan. Seperti sekarang saya mencoba dekat dengan anak-anak. Kapan saya harus bisa memberikan waktu kepada mereka, harus bisa memberikan memori, harus bisa memberikan kenangan-kenangan, walaupun itu murah dan tampak kotor, tapi di ingatan mereka harus ada saya, harus ada ibunya, harus ada hal yang diceritakan nanti ketika kita menuju malam, atau ketika kita ditinggalkan, misalkan kakaknya lagi dengan neneknya, ketika si adik cerita, kakak dulu pernah begini sama kita, atau kakaknya nyariin adiknya, kalau adik ada kita mainan di sawah. Nah begitu yang kita. Dan akhirnya saya akan memberi kuis lagi buat kalian, karena saya masih banyak baju, banyak mau saya bagi-bagiin buat kalian. Ada 2 gaun buat kalian. Jawab pertanyaan saya dengan bijak. Apa sih yang diharapin dari seorang anak terhadap ibu atau ayah jika memang anak itu pernah ditinggalin sewaktu kecil, dan apa harapannya? Itu aja. Jawaban terbaik akan saya pilih di kolom komentar YouTube. Kemudian akan saya beri hadiah. Ada 2 gaun. Jadi satu gaun untuk 2 pemenang. Oke, terima kasih. Tetap dengan Mamang Bintang Kebaya Lampung. Kita berbagi pengalaman, kita berbagi hati, dan tetap dalam hal kebaikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.